ini di kesempatan yang indah saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih tema, saya kasih judul yaitu 4 hal di padang gurun. Ya, bisa munculkan judulnya? Ya, 4 hal di masa padang gurun, ya. 4 hal di masa padang gurun. Masa padang gurun, tempat padang gurun. Tempat apakah itu? Ya, Saudara, kita lihat dalam firman Tuhan, ternyata padang gurun itu banyak disebut di dalam firman Tuhan. Kita nggak boleh ignore, kita nggak boleh acuhkan. Ya, kita harus mengerti apa sih maksud Tuhan. Kenapa ada masa-masa padang gurun? Bahkan bangsa Israel itu, saudara, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang tragis, banyak dari mereka itu yang gugur. Itu harusnya menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Untuk kita lebih berjaga-jaga dengan hidup kita. Untuk kita boleh mengenal firman Tuhan. Maksud dan rencana Tuhan apa ya? Kalau hari ini kita ada di padang gurun nih. Ya, kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang keempat. Dalam Matius pasal yang keempat, ya kita sering membaca, kita udah tahu juga mungkin Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, pencobaan di padang gurun. Nah ini, padang gurun tuh seakan-akan identik dengan masa-masa sulit, masa-masa pencobaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Katakan, enyalah iblis. Ya, saudara harus pakai kata-kata itu, harus sering berlatih ya, karena banyak pencobaan di dunia ini. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini sebuah teladan, sebuah contoh buat kita semua bahwa Tuhan pun mengalami masa pencobaan di padang gurun. Enggak kaleng-kaleng ya, enggak main-main saudara ya. Wah, langsung dicobai perkara-perkara yang dunia itu tawarkan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus itu menang. Tuhan bisa mengatasi semua pencobaan itu karena apa? Tuhan menyimpan, Tuhan punya, Tuhan tahu firman Allah. Sebagai orang percaya, kunci kita bisa mengalami pencobaan, mengalahkan pencobaan dan menang, itu tidak lain tidak bukan kita kenal firman Tuhan. Katakan amin. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita bukan orang yang enggak ngerti firman. Kita bukan orang yang hanya sekedar membaca firman. Tapi kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan itu apa ya dalam hidupku. Tuhan Yesus ketika dicobai iblis, dia cuma kutip firman. Iblisnya diam, cari kesempatan. Kutip firman, dilawan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan menang. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa hidup kita harus penuh dengan firman. Kita harus tahu rencana Tuhan itu apa supaya kita bisa menang dalam segala masa dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu mengalami padang gurun, ujian pencobaan, apalagi kita saudara. Banyak orang Kristen tidak tahan diuji ketika mengalami masa sulit, mundur perlahan dari Tuhan. Bahkan mungkin
murtad dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena salah paham dengan Tuhan. Ujung-ujungnya kalau kita lihat karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Banyak belajar firman, ketika firman dibagikan, miliki hati yang rindu untuk belajar. Ya, kayak bejana itu, hidup kita bejana. Apa yang diisi? Biar firman Tuhan itu yang terus mengisi hidup kita. Katakan amin. Saudara akan menjadi orang yang kuat dengan firman. Saudara akan menjadi orang yang menang dalam segala musim kehidupan. Ya, ketika dicobai di padang gurun, saudara, Tuhan itu menang. Ya, padang gurun itu masa-masa padang gurun, saudara. Itu adalah masa-masa yang tidak baik dalam hidup kita. Kurang menyenangkan, ya. Hidup kita itu isinya tidak melulu, sekalipun kita ikut Tuhan, hal-hal yang menyenangkan, bukan? Siapa di sini hidup saya selalu menyenangkan, semangat saya. Kita pasti mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, masa-masa padang gurun, kalau kita bayangkan padang gurun, mungkin kita pernah lihat di film ya, di nonton film apa padang gurun. Pernah Anda bisa membayangkan padang gurun? Mungkin perlu dimunculkan padang gurun, gak perlu ya. Padang gurun itu kering, betul? Tandus. Aduh kayaknya panasnya terik, berdebu. Hanya satu warna, yaitu warna di padang gurun warna warna coklat ya kan. Satu warna, gak ada yang seger-seger gitu. Gak ada warna hijau gitu ya. Kecuali kaktus sudah hijau tapi gak ada daunnya, kering berduri. Ya, kering loh tanamannya. Nggak ada air. Nah, saudara, masa-masa padang gurun itu masa-masa yang kita ingin hindari. Membuat kita sedih. Membuat kita itu nggak semangat. Ya, menghadapi kehidupan ini jadi tawar hati. Jadi malas gitu ya. Tantangannya begitu berat. Nggak ada jalan keluar nih Tuhan. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Udah doa. Udah puasa, udah melakukan segala hal, tapi kayaknya hidupku begini-begini saja. Nah, saudara, kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita itu tahu rencana Tuhan apa ketika kita itu dihadapkan pada masa-masa padang gurun. Karena semuanya itu akan kita alami. Ya, tidak ada yang hidupnya itu mengalami masa-masa yang enak terus. Jadi kita harus prepare, kita harus tahu bagaimana kita harus meresponi kehidupan kita ketika kita mengalami masa padang gurun. Karena firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel itu sengaja dibawa ke padang gurun 40 tahun. Coba kita mikir, Tuhan kok nggak mau menyenangkan bangsa Israel? Kan bangsa Israel itu anak-anak-Mu Tuhan. Mbok dicepetin gitu ya. Tuhan kan sanggup, Tuhan tuh bisa melakukan segalanya. Ya, kenapa sih Tuhan harus di padang gurun? Diizinkan, padahal kalau menoleh ke belakang, Tuhan itu sudah membelah Laut Merah, saudara. Dibuatkan daratan. Ya, ternyata saudara, Tuhan itu punya maksud. Dan maksud Tuhan itu bukan cuma sekedar menyenangkan kita secara daging, tapi membuat kita itu menjadi umat yang menang atas dunia ini. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin kita itu punya roh yang kuat, saudara. Tuhan tuh ingin menempa hidup kita. Semakin kita itu dewasa saudara ya, dulu anak-anak waktu SD, TK, SD, SMP semakin dewasa. Tantangannya itu kira-kira tambah ringan apa tambah berat? Tambah berat ya. Pernah nggak berhalusinasi? Dulu aku waktu masih SD cuma apa? Main ya kan, sekolah. Tapi bagian SD itu berat saudara ya. Sekolah aja udah berat tuh PR-nya. Tapi kalau kita lihat, itu mah kecil ya kan. Hidup itu kita dilatih Tuhan supaya kita lebih kuat. Karena saudara, tantangan Anda di depan itu gak semakin mudah. Tantangan kita hari-hari ke depan itu yang pasti akan berat. Semakin sulit segala sesuatunya. Jadi kita itu harus mempersiapkan iman kita. Kita harus membangun fondasi yang kuat. Karena kepada siapa saudara kita bisa minta tolong? Manusia bisa menolong, bisa. Tapi kita gak bisa mengandalkan manusia. Bahkan kita nggak bisa, siapapun orang itu mengandalkan mereka. Orang tua kita sekalipun nggak bisa, mereka punya keterbatasan. Betul saudara?
Satu-satunya penolong kita yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Ya, saya akan bagikan 4 hal saudara. Ya, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan di masa-masa padang gurun, masa-masa sulit, masa-masa penuh dengan keterbatasan, ya, kelelahan, tidak ada sesuatu yang baik. Yang pertama saudara ya, Anda bisa catat, masa padang gurun bisa dimunculkan dapat menjadi tempat disiplin rohani, ya, menjadi tempat disiplin rohani. Nah, saudara, kalau kita itu dengar kata disiplin, itu seakan-akan itu hukuman, betul? Hukuman, disiplin. Saudara, kita buka firman Tuhan yuk, di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Apa sih artinya disiplin itu? Ulangan pasal yang ke-8. Ya, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Segenap bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki, serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya, jadi dengan kehendak Tuhan. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan kerjakan ya ketika bangsa Israel itu di padang gurun 40 tahun. Alkitab berkata untuk merendahkan hatimu, mencobai engkau, menguji ya saudara ya, untuk Tuhan tuh supaya tahu apa sih yang ada di hatinya bangsa Israel itu. Ya, apakah sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan? Karena apa? Ya, yang kedua, membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Membuat mengajar iman, beriman kepada Tuhan. Bukan melihat apa yang di depan mata saja. Ya, tapi bergantung kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Di padang gurun yang dilihat itu apa saudara? Semuanya hanya pasir. Kita sangat mungkin meragukan Tuhan. Mana Tuhan jawaban doa? Mana Tuhan? Ya, yang aku nanti-nantikan gak ada, gak kelihatan. Tapi Tuhan ingin mengajar, percayalah kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji dia adalah setia, melatih iman kita. Yang ketiga ini saudara dikatakan seperti mengajari anaknya, untuk mengajari anaknya. Mengajar kita, bangsa Israel itu diajar oleh Tuhan. Saudara, Allah itu tidak perlu berubah untuk memahami kita. Kita tuh yang harus belajar berubah untuk memahami Tuhan. Amin. Kita harus mau diproses. Kita harus mau dididik oleh Tuhan supaya kita tuh kenal jalan Tuhan. Kita ini siapa saudara? Kita ini manusia berdosa. Keinginan-keinginan kita itu jahat dulunya. Kalau kita nggak mau dididik oleh Tuhan berjalan dalam kebenaran, kita nggak bisa kenal Tuhan dengan benar. Selalu salah sangka sama Tuhan karena yang dipakai itu pikiran duniawi. Pikiran kita yang lama itu. Disiplin ya. Tempat disiplin. Saudara, siapa di sini sudah jadi orang tua? Orang tua punya anak ya. Kalau kita itu disiplin anak apa karena kita benci anak kita? Biar dia menderita ya. Enggak kan saudara. Makna disiplin itu adalah supaya anak kita tuh belajar sesuatu. Kita sedang tanam nilai, yang ini salah ya nak, kamu gak boleh mengulangi. Ini yang benar, diulangi lagi salah,
Disiplinlah supaya anak itu belajar. Iya ya, aku ini contoh, nggak boleh anak kita disiplin. Ya, mungkin dia kok jadi blank ya, pokoknya kita disiplin anak kita. Siapa di sini pernah jadi anak? Ya, anak kecil kita semua pernah ya. Kita gak ada yang langsung jadi dewasa. Disiplin, anak itu gini, papaku benci sama aku dilarang gitu ya, aku dihukum. Itu anak. Tapi dari segi orang tua itu bukan membenci anaknya, sedang mengajar sebuah nilai. Karena apa? Kita sayang anak kita. Kalau dia karakternya seperti ini terus, masa depannya itu hancur. Contoh ya, males les gitu ya, main gadget terus ya kan, anak zaman now. Nggak mau kerjakan les, nggak mau belajar, saudara, kita ambil gadgetnya. Ya, kita lihat orang tua, ini nggak baik ini. Gimana bisa kerja nanti, gimana bisa berhasil, malas ini nonton terus. Diambil, bagi anak kecil, papa mamaku benci aku, ini kan kesayangan aku. Ya, kok diambil, nggak ngerti. Nah saudara, kita ketika semakin bertumbuh dewasa, kita mengerti iya ya dulu aku itu dimarahin sama mamaku, papaku bukan karena mereka benci. Bahkan ada nggak yang diambilkan rotan ya di rotan gitu kan, karena papa mamanya benci. Mungkin kita kebangetan nakalnya seperti itu ya, walaupun latar belakang keluarganya beda-beda. Kita lihat iya ya, ternyata dari sisi orang tua, itu adalah baik untuk anak itu belajar sesuatu. Justru karena papa mamanya itu sayang, makanya dididik. Allah itu dikatakan seperti diajak nih bangsa Israel ke padang gurun, bukan supaya mereka itu sedih, menderita saudara. Karena Tuhan siapkan semuanya. Sandalnya gak rusak 40 tahun, kakinya gak bengkak-bengkak ya kan. Jalan terus, Tuhan itu pelihara. Tuhan gak ingin mereka itu gugur, tapi pada kenyataannya mereka memilih jalannya sendiri. Sulit dibentuk, sulit taat. Ya gak bisa, Tuhan gak bisa memaksa saudara. Itu kehendak bebas. Banyak yang gugur di padang gurun. Ya, saudara, itu karena kita diizinkan Tuhan mungkin mengalami masalah. Dimarahin sama orang tua, dimarahin sama bos mungkin. Ya, kita introspeksi, salah apa ya kita ya, mungkin Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran. Mungkin kita harus belajar untuk rendah hati. Mungkin kita ini ada salah, ya, tanpa kita sadari. Mungkin CGL kita, ya, menegur kita. Mungkin sponsor kita di CG menasihati kita. Jangan kita berkata, oh gitu ya, marah-marah ya gitu ya. Ya jangan saudara, itu adalah bentuk kasih sayang, ya. Bentuk kasih sayang orang yang dewasa itu memberi nasihat, betul atau betul? Ya, enggak melulu memberi apa yang diminta anaknya. Nasihat itu bentuk kasih juga. Ibrani berkata dalam pasal 12, saudara. Ibrani pasal 12, ayat 5. Ibrani mana ya kok tiba-tiba hilang. Munculkan ya Ibrani pasal 12. Ayat 5. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi saudara, kalau Tuhan tuh membawa kita dalam sebuah masa-masa yang sulit, masa-masa gak enak, saudara jangan protes sama Tuhan. Ya, Tuhan punya maksud, Tuhan sedang melatih kedewasaan rohani. Tuhan gak mau kita menjadi anak yang manja, betul saudara? Dilatih semakin dewasa, mempersiapkan kita mungkin kepada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Itu butuh kompetensi, butuh karakter yang kuat. Mau memakai hidup kita, mau memberkati hidup kita.
Nggak bisa Tuhan kalau lihat kapasitas kita. Wah ini pasti nggak kuat ini. Pasti akan jatuh. Nah dilatihlah kita. Dididiklah kita. Ya, jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di masa-masa padang gurun, saudara, ya bersyukur karena tandanya Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, ya, masa padang gurun dapat menjadi ya tempat ujian sebelum musim berbuah. Tempat ujian sebelum berbuah. Ya, saudara ada satu kisah tentang Nabi Elia. Ya, kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan belajar sesuatu. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 1 sampai 5. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, Elia di tepi sungai Kerit. Ya, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, dari kisah ini Elia disuruh menyingkir, menyendiri. Ya, sebuah masa yang sendirian. Tujuannya apa? Tujuannya saudara nanti Anda lihat di 1 Raja-Raja pasal 18. Dia akan melawan nabi-nabi Baal. Tujuannya adalah mempersiapkan sebuah kemenangan. Untuk sebuah peperangan. Yaitu Elia melawan nabi-nabi Baal dan dia menghancurkan nabi-nabi Baal itu. Saudara, seringkali kita mengalami masa sendiri. Masa yang tidak ada seorang pun yang mengerti. Anda jangan cari shortcut, ya. Bertahanlah kalau itu kehendak Tuhan. Mungkin di tempat kerja Anda sendirian orang Kristen. Yang lainnya mencibir, menghujat dan sebagainya. Berbuat dosa, berbuat kecurangan. Ya, tiba-tiba yang jujur gak dipromosikan. Yang si A yang seringkali mungkin yang menyuap, yang manis mulutnya, mungkin yang menjilat gitu ya saudara. Di tempat kerja yang dipromosikan. Saudara, tidak ada testimoni tanpa tes. Amin. Harus kalau mau bersaksi harus diuji dulu. Kalau mau menang harus perang dulu. Kita gak boleh kompromi. Karena apa? Kita harus curiga yang positif. Jangan-jangan sebentar lagi Tuhan akan angkat hidupku. Aku gak mau kompromi. Kita gak pernah tahu. Masa-masa penuaian itu kapan kan gak pernah tahu. Ya, aku gak mau kompromi. Aku mau tetap setia. Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk sebuah musim. Di next fase hidupku. Sesuatu yang akan aku tuai dari jeripayahku. Dari kesetiaanku. Ya, mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara jangan kompromi, andalkan Tuhan karena musim berbuah akan segera tiba, katakan amin. Ya, jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan kebaikan, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan, untuk taat saudara. Karena saudara ketika Anda melakukan semuanya itu, Tuhan tuh melihat. Yang kedua, hidup Anda itu juga semakin ditempa. Semakin tiba-tiba Anda semakin tekun. Ya, tiba-tiba apa yang keluar dari hidup kita ketika diproses Tuhan dalam masa-masa sulit? Lebih sabar, betul? Tidak ada loh saudara orang yang bisa berubah jadi sabar tiba-tiba dalam semalam. Ya, aku jadi sabar tanpa melewati dulu masa-masa yang sulit. Ya, melewati masa-masa yang gak kuat. Ketika di hari-hari ke depan ada yang berkata mungkin suaminya atau istrinya, "Pak,
kamu kok berubah jadi sabar ya? Kenapa saudara? Karena menikah dengan istrinya, diproses terus ya saudara ya. Jadi pasangan Anda itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Suami istri ya, dengan gara-gara pasangan Anda ya, kita jadi semakin disempurnakan, semakin sabar ya, semakin mudah mengampuni. Betul kan? Diproses kan di area itu, saudara. Ya, perlu mengalami proses, perlu mengalami masa-masa. Jangan kita, wah nggak cocok, cerai. Nah itu saudara, itu kanak-kanak. Itu nggak siap untuk mengalami kemuliaan Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Suami istri bisa ya, bisa dipegang tangan suaminya atau istrinya, katakan I love you. ya kan saudara? Ya kita nggak sadar ya, ternyata pasangan kita itu membuat kita itu muncul buah-buah roh kita, ya dibentuk oleh pasangan kita. Nah sama hari ini saudara ya, jadi hari ini ketika kita mengalami situasi yang sulit, ingat saudara, ada sesuatu yang mau Tuhan itu kerjakan. Itu harus dikerjakan, karakter. Ya, itu sesuatu yang harus dibentuk oleh Tuhan. Supaya muncul ini dalam hidup kita kualitas yang kuat. Kalau nggak ditempa, nggak jadi. Ya, kita ini kalau nggak mau ditempa Tuhan, nggak jadi saudara. Nggak bisa berhasil. Bukan berhasil sesuai orang dunia ya, berhasil di mata Tuhan. Ya, jadi masa-masa penantian padang gurun itu masa persiapan sebelum tuaian. Jadi jangan pernah menyerah. Yang ketiga saudara ya, masa padang gurun adalah masa di mana Tuhan itu menghancurkan berhala kita. Dan menarik ya kita kembali kepada Tuhan. Kadang kita tuh gak sadar manusia itu punya berhala-berhala. Kalau kadang kita masuk dalam sebuah situasi yang sulit, supaya kita itu mengenali diri kita. Apakah sungguh-sungguh hidup kita itu mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh di hati, atau hanya di bibir kita saja? Ya, kadang-kala Tuhan izinkan saudara kita mengalami masa-masa sulit. Kita buka dalam Hosea pasal yang kedua, supaya kita itu melihat ternyata selama ini kita itu menggantungkan diri pada kekuatan kita. Hosea pasal 2 ayat 13. Ya, ayat 13, Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, lihat firman Tuhan, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Tuhan ajak kita nih di sebuah masa-masa yang gak mudah. Di padang gurun, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, lihat. Pada waktu itu engkau akan memanggil aku, suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku, besar Allah, Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara. Dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri. Dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi roh Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia berkata Allahku. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan membawa ya bangsa Israel ke padang gurun untuk bicara heart to heart. Supaya tidak ada distraction. Supaya tidak ada gangguan. Tarik.
Ya, diajak sendiri. Jadi jangan curiga yang jahat sama Tuhan. Supaya apa? Di sana ketika dalam sebuah masalah, Anda tahu, oh aku salah jalan. Aku selama ini mengambil jalan ini menurut pemikiranku sendiri. Ya, aku ini terlalu percaya diri mungkin. Salah. Saudara ingat kisah Ayub. Ya, Ayub itu mengalami masa yang tidak mudah bukan? Tahu ya? Masa yang sulit, semuanya itu habis. Ya, disalah mengerti sama teman-temannya. Ada loh saudara, kisah Ayub itu mungkin Anda alami, orang percaya, orang Kristen di sana sini banyak. Ya, lalu disalah mengerti teman-temannya, kamu pasti berdosa. Ayub berkata, enggak ada dosaku. Kenapa Tuhan izinkan? Padahal aku ini sudah berusaha hidup sungguh-sungguh. Setia, ya sungguh-sungguh, orang yang saleh. Tapi saudara, Anda lihat di Ayub pasal terakhir, dia belajar sesuatu. Dia belajar keintiman dengan Tuhan. Dia belajar bahwa dia ini ternyata sombong. Kesalehan kita ini tidak bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Aku loh Tuhan, pelayanan sejak masa muda. Aku ini membangun gereja, aku ini begini-begini. Nggak boleh saudara. Ya, kita harus sadar. Ayub berkata di Ayub pasal terakhir, ya, apa yang Ayub katakan, Ayub pasal 42, saudara. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Terlalu banyak pembelaan diri Ayub. Ya. Bukan seperti temannya dilawan ya, membela diri. Enggak seperti itu, ternyata dalam pembelaan diri pun saudara itu bisa salah. Ya, salah maksud, enggak kenal rencana Tuhan. Ketika Anda mengalami masa-masa yang sulit, ada baiknya Anda tidak perlu menjelaskan ke banyak orang. Diam itu lebih baik. Supaya kita enggak berdosa, supaya rencana Tuhan itu cepat enggak mengalami penundaan. Halo amin. Ya, diam aja saudara, kita jalani proses, nggak perlu membela diri, pasang status, ya kan, buat konten ya dan sebagainya. Kalau Anda mencari pembelaan manusia, dapatnya adalah pembelaan manusia, bisa jadi juga tambah haters ya, ada orang-orang yang nggak mengerti, nggak bisa saudara. Teman-teman Ayub aja, teman dekatnya nggak mengerti apa yang dialami Ayub. Tapi di sini saudara, di masa-masa ini, Ayub sadar, ketika mengalami masa sulit dia sadar, iya Tuhan, ternyata aku ini masih jauh. Aku ini sombong rohani ya Tuhan, aku ini masih belum apa-apa. Aku ini Tuhan mau kenal Tuhan lebih lagi. Saudara, ketika Anda dalam masa-masa sulit dalam pelayanan mungkin mengalami sesuatu, jangan banggakan jasa kita di hadapan Tuhan. Justru semakin rendah hati. Semakin belajar lewat peristiwa ini Tuhan mau ajar apa ya. Jika ada salah kita perlu berbalik bertobat. Jika memang kita enggak salah, enggak masalah saudara. Berarti ini proses yang baik. Ada berkat Tuhan, ada pengenalan akan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan dari sisi yang lain. Oh Tuhan tuh seperti ini ya ternyata ya, aku enggak pernah kenal. Ayub enggak akan pernah kenal sisi Tuhan. Apa karakter Tuhan kalau dia nggak mengalami masa-masa itu, masa-masa sulit dalam hidupnya. Orang Kristen ketika mengalami masa sulit belajar untuk mengenali jalan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh lagi, amin Bapak Ibu semuanya, supaya kita ini dibawa semakin mengenal pribadi Tuhan. Harta yang paling berharga di dalam hidup ini saudara, bukanlah pencapaian, bukanlah materi. Harta yang paling berharga itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, hidup kita boleh menjadi bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Itu harta yang paling berharga yang harus kita kejar. Kalau kita punya goal yang benar saudara, kita akan
semakin masuk dalam rencana Tuhan, semakin kenal Tuhan. Dan orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, pasti hidupnya itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara mau jadi berkat, semakin kenal Tuhan, saudara, kita akan semakin jadi berkat. Yang terakhir, saudara ya, padang gurun itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kemuliaannya. Ya, saya tertarik di dalam ayat Ulangan pasal 32. Kita baca. Siapa bilang masa-masa padang gurun itu masa yang gak enak, saudara? Masa padang gurun itu masa di mana Allah itu punya tempat untuk menyatakan kedahsyatan dan kemuliaannya. Ulangan pasal 32 ayat 8 sampai 10. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Apa yang Tuhan lakukan? Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Amin. Kalau itu rencana Tuhan, kita ada dalam masa-masa yang sulit. Saudara, ingat, lihat, diawasinya kita, dijaganya seperti biji matanya. Tidak akan ada bisa iblis yang akan menghancurkan hidup Anda. Justru di sana adalah tempat di mana Allah itu akan menyatakan kemuliaannya. Di waktu-waktu yang tidak pernah kita sangka. Setia saja saudara, belajar untuk taat sama Tuhan. Lewatin semua lika-liku kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Dengan ini berpegang erat sama Tuhan. Ya, karena apa? Kadang kalau Tuhan itu izinkan kita itu gak punya apa-apa, contohnya saudara ya. Kita ini semuanya serba ngepres, contoh serba sedikit, pekerjaan juga biasa-biasa, ya. Saudara, masalah juga mungkin masalahnya berat. Lihat saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ingat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus itu bersama dengan banyak orang, sudah malam, udah lapar semua, betul? Tuhan itu tahu nggak mereka kelaparan? Tahu. Kenapa enggak Tuhan berkata, mau lapar ya, ayo dikasih makanan. Enggak, tunggu mereka sampai lapar-par. Lapar-par, sudah malam ya di sana. Mujizat terbesar itu Tuhan nyatakan. Amin. Orang kalau lapar-par, kekurangan ya, kekurangan sampai kurang gitu saudara. Lalu mendapat pertolongan. Apa yang keluar dari mulut kita? Puji Tuhan. Ya. Tuhan itu selalu ingin menjadi the best hero. Amin saudara. Dia itu selalu ingin menjadi pahlawan dalam hidup kita. Itulah namanya. Dia selalu ingin menjadi pahlawan yang menolong kita. Ya, jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Last minute sekalipun. Bahkan mungkin dunia berkata terlambat. Lazarus itu sudah mati saudara. 3 hari. Udah terlambat. Selesai. Mungkin Anda berkata hidupku udah selesai nih. Doaku gak dijawab, berat Tuhan. Ingat saudara, yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Amin. Amin saudara, tidak ada yang mustahil di sana, tempat yang sangat ideal bagi Tuhan. Ketika kita mengalami masa gersang, masa sulit. Wah, tempat yang paling ideal. Ya bagi kita udah gak kuat mungkin, tapi bagi Tuhan ini waktuku untuk menyatakan kedahsyatanku. Jadi saudara jangan pernah kita ini mundur, jangan pernah kita salah paham, kecewa, meninggalkan Tuhan ketika masa-masa sulit datang. Karena Alkitab berkata hari-hari ke depan itu juga akan semakin jahat, semakin sulit, gak semakin mudah. Tapi percayalah saudara, kita punya Allah yang hidup, Allah yang selalu ingin menjadi the best hero, pahlawan dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.